Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i. Di dalam Islam, prinsip ekonomi diterapkan agar kita sebagai manusia tidak hidup bermewah-mewahan, tidak berbisnis dan bekerja yang dilarang maupun diharamkan, membayar zakat dan menjauhi riba, memakan makanan dan meminum minuman yang halal. Itu semua merupakan tujuan dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang menjadikan tujuan untuk berkembangnya sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai moral dan akhlak manusia itu sendiri sangat mendukung dalam sistem ini, karena sistem ekonomi Islam itu bisa berinteraksi antara individu dengan individu lain ataupun kelompok dengan kelompok lain secara umum dan secara langsung. Tapi di zaman sekarang bisa melakukannya dengan tidak langsung. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam mencakup 3 kategori. Yang pertama, ada ketauhidan. Yang kedua, khalifah atau khilafah. Ketiga, keadilan. Dari ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Di dalam Islam, konsumsi memiliki makna permintaan. Permintaan di sini artinya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rohani dan jasmani. Islam juga merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur semua tingkah laku, semua perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga memberikan pengarahan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi hidupnya sendiri, bagi keluarganya, maupun orang-orang terdekatnya. Semuanya sudah Allah atur dalam Al-Quran dan diperjelas oleh As-Sunnah Al-Hadith, yang dimana mengarahkan manusia
untuk mencapai kehidupan yang berkah, bermanfaat, bersejahtera, dan bahagia. Hidup sehat merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan yang bahagia, bermanfaat tadi, berkah atau sejahtera. Maka dari itu, Islam sangat menerapkan cara hidup sehat sesuai dengan syariat Islam. Menerapkan pola hidup yang sehat adalah suatu kebahagiaan yang mutlak bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Cara hidup sehat pula sudah dicontohkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ada tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, ketika makan dan minum hendaknya duduk. Ini menyangkut juga saling keterkaitannya dengan adab makan dan minum. Yang ketiga, makan dengan menggunakan tangan kanan, karena sunnahnya juga tangan kanan kan. Keempat, mengucapkan basmalah ketika makan dan minum. Kelima, sering melaksanakan puasa-puasa sunnah, karena ketika kita sering melaksanakan puasa-puasa sunnah, itu tidak hanya mendatangkan pahala bagi kita, tapi juga mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, agar dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir ada sedikit tidur dan cepat bangun. Sepertinya di zaman sekarang ini sulit menemukan orang seperti itu, karena zaman sekarang ini semua teknologi sudah canggih, apapun bisa didapatkan dengan instan pula. Jadi manusia berpikir zaman sekarang ini cukup rebahan saja, tidak perlu beraktivitas. Bahkan remaja zaman sekarang ini ada disebut dengan remaja jompo. Kenapa? Karena keseringan rebahan, tiduran, bahkan tidak beraktivitas sama sekali. Dari karena itu, ada pun hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan, kesehatan, dan kesucian. Terutama kalau kita mau sholat nih. Kalau kita mau sholat, pastikan diri kita dalam keadaan bersih, terjauh dari yang namanya hadas kecil maupun hadas besar, agar diterimanya sholat kita dan sahnya sholat kita. Yang kedua, rajin-rajin berolahraga. Maksimal atau minimal olahraga itu 2 kali dalam satu ahad. Yang ketiga, mandi. Mandi ini sudah bisa menjadi rutinitas sehari-hari kita ya. Dan minimal atau maksimal mandi itu 2 kali dalam sehari. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan masyarakat. Yang kelima, setelah bangun tidur, hendaknya membersihkan tempat tidur, membersihkan tangan, dan cuci muka. Keenam, memperhatikan pola makan. Pada zaman sekarang, saking sibuknya orang lain, saking sibuknya manusia di zaman sekarang, sampai lupa dengan makan. Sampai akhirnya pola makan tidak teratur dan akhirnya
penyakit dalam itu muncul yang namanya lambung. Lambung bisa rusak karena kita telat makan. Oleh karena itu, jagalah pola makan dari sekarang agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Yang terakhir, ada membersihkan mulut dan menggosok gigi agar gigi tidak berlubang, agar gigi tidak sakit. Karena kita rajin menggosok gigi, mencuci mulut, itulah manfaatnya. Karena ketika kita sakit, ketika kita menikmati kehidupan dan menjalankan perintah Allah, tapi badan kita sakit, itu nggak akan enak, nggak akan nikmat. Karena fisiknya kita lagi tidak sehat. Ada pula pola hidup sehat di dalam Islam, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya olahraga tadi, maksimal atau minimal bahkan 2 kali dalam satu ahad. Pokoknya berkegiatanlah, beraktivitaslah untuk hal-hal yang positif dan bisa menyehatkan tubuh kita. Selagi kita sehat, manfaatkan. Yang kedua, menghindari yang membahayakan kesehatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang dapat menghilangkan stres, kegelisahan, dan lain-lain. Karena puncaknya masalah kesehatan itu ada di stres. Banyak remaja zaman sekarang ini, banyak remaja zaman sekarang ini yang memiliki banyak banget penyakit karena timbulnya dari stres. Baik itu mungkin stres karena pelajaran, karena sekolah, dan lain-lain. Semua pola hidup saat ini sudah Allah jelaskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat tersebut mengandung makna sekaligus memerintah kepada kita untuk menjalani pola hidup yang sehat dalam bentuk melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keburukan dan kemaslahatan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan bisa bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita juga, dan menghindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita ini. Pada hakikatnya, agama Islam sangat menganjurkan pola hidup sehat, karena semua kegiatan-kegiatan untuk kelangsungan kehidupan ini harus lebih baik. Karena kalau kita sehat, itu akan terasa nikmat, beribadah juga lancar. Coba kalau kita sakit, apapun tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, dan sholat tidak nikmat. Karena badan kitanya lagi kurang fit, kurang sehat. Karena lebih baik kita melakukan kegiatan sesuatu yang positif itu dalam keadaan sehat daripada apa yang kita lakukan itu, yang kita kerjakan itu dalam keadaan sakit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan terwujudnya kehidupan bahagia, bermanfaat dan sejahtera itu intinya harus sehat. Ketika kita mau memulai segala sesuatu aktivitas yang positif,
harus dalam keadaan sehat. Kalau fisik kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menikmati yang sudah Allah berikan kepada kita ini? Jadi intinya, jaga kesehatan, terlebih di zaman sekarang ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Tetap menjaga jarak, pakai masker, dan pakai prokes yang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.